babysitter ini cantik nggak sih? Nggak tahu tuh Mas Iya, Helmi. saya nanya, babysitter itu cantik sehingga kamu nganggap dia saingan? Sebenarnya sih nggak cantik, Mas Helmi. Oh, tapi Badannya bagus? Enggak juga. Enggak. Cuma saya nggak Enggak. tahu kenapa suami saya bisa tertarik sama babysitter itu dibandingkan saya. Loh, saya kan cuma jangan memperhatikan. melihat casing lagi-lagi ya, jangan melihat casing. Mungkin sinyalnya lebih kuat, ya. Jangan melihat casing. Tidak menarik. Anda melihat menariknya perempuan bermacam-macam. Ada yang dari pelayanannya, ada yang dari wajahnya. Akhir-akhir ini ada yang aneh pada sikap suami saya. Dia lebih banyak memperhatikan babysitter kami dibandingkan saya, istrinya sendiri. Babysitter kami, dia wanita yang sifatnya keibuan. Dia sangat menjaga dan merawat anak saya, serta terkadang dia membantu pekerjaan rumah, membantu kebutuhan saya sehari-hari. Satu hari saja, dia nggak melihat babysitter kami. Dia langsung nelpon saya. Padahal kalau saya terlambat pulang, dia nggak pernah nelpon saya. Dia nggak pernah mengkhawatirkan saya. Wajar saja dong kalau babysitter nggak ada, pasti saya akan cari tahu keberadaannya. Entah itu saya telepon ke rumah, saya telepon ke istri saya, atau karena anak kami kan sama dia. Kalau terjadi apa-apa bagaimana? Memang saya akui babysitter kami banyak membantu pekerjaan saya. Tapi itu kan karena saya sibuk. Seharusnya suami saya bisa mengerti dong, bukan memberi perhatian pada babysitter itu. Apa sih maunya dia? Harusnya istri saya introspeksi diri dong. Kenapa saya begitu? Tidak menuduh saya seenaknya saja. Ada satu hal yang harus dia sadari, bahwa dia belum sempurna sebagai istri. Dan, silakan. Ya, kita ketemu lagi dalam acara Masihkah Kau Mencintaiku? Mas Begitu, Helmi, Bang, ya, Dian. istri yang sempurna. Istri yang sempurna, istri yang baik itu seperti apa sih Mas? Kalau menurut Mas Helmi? Ya, yang beda saya jawabnya dulu Mas sekarang ya. Ya Nggak mau beda ke lah. situ loh, sebenarnya nggak mau. Yang ya General, yang general, bisa umum, melayani yang umum. itu yang paling penting ya. Melayani. Kadang-kadang oke. hal-hal kecil ya. Ya. Bikin kopi pagi-pagi. Ya, oke. Menjadi teman bicara, teman Oh iya, ngobrol, oh iya, pasti. Ya, kemudian juga mungkin jadi ibu yang baik. Betul. Ya. Betul. Kalau misalnya istri yang bekerja, nggak apa-apa Saya juga pikir sih. tidak mengurangi ya, karena banyak sekali orang yang istrinya bekerja juga nggak ada masalah gitu ya. Iya. Karena selalu ada plus minus. Istri yang tidak bekerja pun ada persoalannya, istri yang bekerja pun ada persoalannya. Kembali kepada orangnya masing-masing. Dan Yang khalifah wajib. di rumah itu Betul. tetap adalah suami. Ya. Setuju kan ya? Setuju. Setuju. Ya. Mungkin disitulah ya akar pokok permasalahan dari kedua Ya. orang, dari pasangan kita kali ini. Yuni dan Dodi. Yuni dan Dodi. Mungkin dari Mbak Rey dan Ibu Wina ada yang mau disampaikan nih masalah ini sebelum kita ketemu sama mereka-mereka ini ya. Kalau saya mempelajari kasusnya mereka ini satu hal yang sangat penting, betul-betul penting sekali. Ini salah satu ujung tombak dari permasalahan kebanyakan rumah tangga yang dimana istrinya yang aktif bekerja Ya. karena tanggung jawabnya juga, Ya. bukan kepada siapa-siapa, kepada perusahaan di mana komitmen nama keluarga yang dia bawa. Ya. Kemudian yang di rumah, walaupun suami juga bekerja, ada hal-hal yang sangat yang intim itu terlewatkan, yang baru disampaikan oleh Helmi barusan, itu hal yang tidak boleh dilupakan. Apapun, secapek-capeknya istri, kalau di rumah bukan perusahaan. Ya. Di rumah adalah milik keluarga, milik istri sebagai suaminya, dari suaminya dan ibu dari anak-anaknya, dan juga dari seluruh rumah tangga ini. Dia bukan siapa-siapa. Oke. Dia adalah ibu rumah tangga yang anggun. Ya. Ini kalau terlewatkan dengan proses yang sekarang terjadi, ini sangat memprihatinkan dan mengerikan. Ya. Bu Wina, bagaimana nih? Soalnya yang namanya nanny-licious, saya nyebutnya nanny-licious. Apa itu? Jadi nanny yang delicious. Kayak roti aja. Ya, nanny-licious. Ini kan cukup banyak terjadi ya dalam rumah tangga muda belakangan ini. Ini fenomena apa nih Bu Wina? Ya ini emang tantangan yang dihadapi oleh keluarga muda yang dua-duanya bekerja sekarang, mau tidak mau mengandalkan orang lain ya untuk urusan-urusan rumah tangga. Dalam ini adalah babysitter. Babysitter. Ya, Ya, namanya babysitter apa atau aja lah. pembantu ya. Mbak-mbak deh pokoknya ya. Ya. Tapi yang penting di sini adalah kerjasama ya antara suami istri, Ya. berbagi peran di dalam rumah tangga itu, sehingga walaupun kita membutuhkan bantuan orang lain
untuk hal-hal tertentu yang intim sebaiknya tetap dilaksanakan oleh Oke. Porsinya tetap ya. Baik pemirsa dan hadir di studio, ini adalah sepasang keluarga muda, Dodi dan Yuni menjadi persoalan karena Yuni setelah dipromosikan agak melupakan tugasnya di rumah. Dan di rumah ada seorang babysitter super yang melakukan bukan hanya babysitting dari anak mereka yang berusia 4-5 tahun, Iya. Luki, tetapi melakukan berbagai hal yang ditinggal oleh Yuni. babysitting ayahnya juga ya. Mungkin, mungkin. Jadi inilah persoalannya, ya persoalannya dan akhirnya satu saat Yuni ini mengadu kepada kita, konsultasi kepada kita, dan dia merasakan bahwa suaminya lebih memperhatikan babysitternya daripada dirinya sendiri. Iya. Tapi Yuni juga mungkin juga kurang introspeksi, ya. Iya. Kita akan lihat dan kita akan panggil kedua keluarga yang sekarang konflik. Mereka sedang berpisah sekarang dan kita berharap melalui acara Masihkah Kau Mencintaiku, mereka bisa kita damaikan kembali. Kita sambut kehadiran kedua keluarga. Coba, ini Bu ya. Ibu siapa? Wanti. Ibu Wanti silakan. Ini Erna. Erna kakaknya. Iya betul. Oke, ini Saya Dodi. Dodi. Ini tertuduhnya sekarang. Dod, duduk, Dod. Dan di sini ada Oke. siapa? Bapak, Prio. Pak Prio Bapak Prio, dan Burahmi. Bu Ibu Rahmi. Rahmi. Ini Titik kakak Yuni. Didik kakaknya Dodi. Yuni. Kakaknya Yuni. Kakaknya Yuni. Oke. Gimana kita? Kita manggil Yuni langsung? Ya, sebaiknya kita panggil saja Ya, Yuni. Yuni, keluar Yun. Oh, cantik. Halo. Cantik, bertubuh bagus. Iya. Saya boleh dong memuji. Oh, Ah, tidak iya. mulai ya. Nggak Episode apa-apa. sebelumnya kita pelajarannya karena kurang muji kan? Oh ya. Oke Yun, apa persoalanmu sebenarnya Yun? Gini, Maju Mas Helmi. sedikit. Maju dikit. Gini Mas Helmi, Mbak Ya. Dian. Ya. Sebenarnya tuh saya malu sekali menceritakan problem keluarga saya. Hmm. Jujur, saya sangat mencintai keluarga saya. Terlebih-lebih suami dan anak saya. Maaf, anaknya udah usia berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Siapa namanya Luki? Ya, Oh, Lucky. putra ya? Iya. Putra. Oke. Tapi saya benar-benar nggak tahan dengan sikap Mas Dodi. Kenapa? Dia terlalu berlebih memberi perhatian kepada babysitter saya. Itu cuma perasaan kamu aja. Loh, Papa nggak boleh bilang prasangka Mama dong. Saya tuh nggak berubah dari dulu. Pak, Mama nggak mungkin akan berprasangka kalau nggak ada bukti. Papa nggak usah ngeles lah. Terus anak kita gimana? Siapa yang mau jagain? Jangan Kalau nggak- Papa buat alasan anak ya, Pak ya. Kamu kan sibuk Yun. Terus Mbak yang mau Erna. jagain Luki siapa? Mbak Erna tolong diam sebentar. Ini masalah urusan keluarga saya. Oh nggak Yun, bisa, itu kamu benar, udah bawa Yun. keluarga ke Benar sini itu. Yun. Mi, Kamu tolong dong Mi, jangan mojokin aku. Aku nggak mojokin kamu. Mi itu harus tahu dong perasaan aku, Mi. Apa sih yang terjadi sebenarnya? Anda cemburu dengan babysitter Anda? Iya, saya cemburu. Cemburu. Apa yang membuat Anda cemburu? Coba Karena Mas Mas Helmi. Dodi- Tar. Apa yang membuat Anda cemburu? Pertama, setiap saya telepon, dia selalu ada di rumah. Dia jarang ke kantor. Kedua, yang tadinya dia tidak pernah ke belakang, dia rajin ke belakang, Ke belakang kemana? ke dapur. Oh, ke dapur. Oke. Mas- Kalau saya ngomong ke belakang itu artinya saya mau buang. Oke. Terus, oh, Anda mendapatkan sekarang suami Anda rajin memasak di belakang. Maksud saya bukan begitu, Mas Helmi. Dia tuh rajin tuh nemanin babysitter saya di dapur. Ngapain Itu aja maksud apa? biasanya? Wajar dong kan, Mas Helmi, saya cemburu sebagai istrinya. Saya aja nggak pernah diperhatiin kayak gitu. Ya wajar karena kamu nggak pernah ke dapur Yun. Kamu sibuk kerja. Iya, benar itu. Mbak Erna nggak boleh gitu dong. Loh, Nggak itu boleh kan gitu kenyataan. gimana? Oke. Nggak bisa Itu menjawab saya kayak kenyataan. gitu. Oke, sebentar. Sebentar. Mi, nggak bisa dong, Mi. Kan kerja, kan nggak bisa 100% Ya sekarang ada di apa rumah salahnya dong. kalau Ke sekarang dapur, Dodi itu masa harus ke nggak dapur? boleh? Wajar dong Ya, Mbak kalau Titi. Titi- Mbak Titi Titi Coba, juga harus tenang. belain Yuni Mas, kayak gitu. tenang. Kita berikan kesempatan Dodi bicara. Dodi, sebenarnya apa yang terjadi? Apakah benar Anda lebih membuat Anda sekarang istri Anda cemburu dengan Anda? Oke Mas, sekarang ini kan saya kan bos. Bos Saya- di rumah. Ya, saya seorang kontraktor Mas. Oh, kontraktor ya. Saya bisa kendalikan perusahaan saya dari rumah saya dong. Oh, Kapanpun. jadi maksudnya jam kerja itu Oh. bisa Anda tentukan Iya, sendiri? seperti itu. Oke. Anda lebih banyak kerja di rumah sekarang. Iya, betul lah. Itu kan cuma alasan dia aja tuh, Mas Helmi.
Dia lebih senang deket-deket sama babysitter daripada saya. Enggak lah itu Yon. Tapi, Itu alasan kamu. anak kita siapa yang mau jagain? Hah? Selalu aja kan kamu buat alasan anak kan? Bilang aja kamu suka sama dia, iya kan? Jadi nggak usah pusing-pusing ngurusin anak deh. Itu urusan Yuni. Ngapain juga kamu ngurusin anak? Ya, kalau Kita Yuni ngurusin kerja, anak siapa yang ngurusin soalnya. anak? Boleh, silakan Pak. Saya sebagai bapaknya, Yuni, Yuni. juga Dodi, juga anak saya. Kalaupun Dodi di rumah tidak jam kerja, itu mestinya telepon dulu dong sama istrinya. Loh, sekarang Iya istrinya gitu juga dong, apa betul tahu. dong. Tidak bisa gitu. juga Ya, kerja. pantas dong kalau dia cemburu. Iya wajar kan kalau Yuni cemburu gimana sih kamu? Coba, Kan Mas. Dapur Iya. dicemburu. Sebentar, Mas. Sebentar, babysitter ini cantik nggak sih? Enggak tahu tuh Mas Yun, Helmi. saya nanya, babysitter itu cantik sehingga kamu nganggap dia saingan? Sebenarnya sih nggak cantik, Mas Helmi. Oh, tapi- Badannya bagus? Enggak juga. Enggak. Cuma saya nggak Enggak. tahu kenapa suami saya bisa tertarik sama babysitter itu dibandingkan saya. Loh, saya kan cuma Jangan memperhatikan. melihat casing lagi-lagi ya, jangan melihat casing. Mungkin sinyalnya lebih kuat, ya. Jangan melihat casing. Tidak menarik. Anda melihat menariknya perempuan bermacam-macam. Ada yang dari pelayanannya, ada yang dari wajahnya, ada yang dari kesetiaannya, ada yang dari perhatiannya, macam-macam. Wajar kan Mbak Dian kalau saya cemburu sebagai istri? Ya, Ya, kalau untuk Anda memang cemburu harusnya sebagai ngadunya ke istri, dia, ya, ya. wajar sekali. Cuma mungkin kita kadang-kadang sebagai perempuan juga harus bisa Dot. introspeksi Duduk dulu, ya, Dot. Yuni ya. Oke, Dodi bilang kalau misalnya semuanya pergi, anak siapa yang jaga? Menurut Ibu sendiri bagaimana selama ini? Ya selama ini kalau dia kerja ya kadang-kadang di tempat mamahnya Ibu. Yuni. Iya. Ya. Kadang-kadang ya kan situ punya putra, kadang-kadang sama tantenya. Dia adiknya Dodi. Adiknya Dodi. Iya. Nih, maaf, saya agak mementingkan kepentingan anak karena dalam satu rumah tangga dengan kehadirannya seorang anak, kesejahteraan itu harus dipikirkan. Bukan begitu, Bu Wina? Betul sekali Mbak Dian. Ya ketika sudah menikah apalagi sudah punya anak, yang dipikirkan bukan lagi saya dan kamu tetapi kita bersama ya, bersama anak.